Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kita yang terakhir pada mata kuliah aljabar linear elementer, yaitu tentang transformasi linier. Ya, transformasi linier itu didefinisikan seperti berikut. Misalkan T dari V ke W itu adalah suatu transformasi atau suatu pemetaan gitu ya. Ingat kembali apa yang dinamakan suatu pemetaan atau suatu fungsi gitu ya. T dari V ke W, V itu adalah domain, W itu adalah kodomainnya, ya. T ini disebut sebagai transformasi linier dari ruang vektor V ke ruang vektor W kalau T ini memenuhi dua syarat ini. Ya, jadi T itu merupakan suatu pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lainnya, nggak mesti sama gitu ya. Nah, pemetaan ini disebut pemetaan linier, jadi ada yang bilang juga pemetaan linier, ada yang bilang transformasi linier, itu sama aja. Dia akan bersifat, pemetaan ini akan bersifat linier kalau pemetaan ini memenuhi kedua sifat ini. Yang pertama adalah untuk setiap UV anggota domainnya, anggota V, dan skalar C, atau C itu adalah sembarang anggota bilangan real, maka berlaku T, U ditambah V, U tambah V-nya dijumlahkan terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam rumus dari transformasinya itu sendiri atau definisi pendefinisian pemetaannya seperti apa. Itu harus sama dengan TU ditambah TV. Jadi sifat ini seolah-olah berbicara bahwa penjumlahan antara sembarang elemen di V kemudian dia dipetakan sama dengan menjumlahkan hasil peta dari kedua elemen tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua itu T atau hasil pemetaan dari C dikalikan U, C itu skalar, CU sama dengan C dikalikan T di apa namanya T untuk U gitu ya. Nah, pada saat kita memiliki kondisi V-nya sama dengan W, atau bisa saya tulis T itu pemetaan dari V ke V atau W ke W, artinya domain dan kodomainnya sama, maka transformasi linier itu disebut dengan operator linier. Jadi operator linier itu kalau domain dan kodomainnya sama. Tapi secara umum pemetaan ini disebut dengan pemetaan linier atau pemetaan yang memenuhi sifat ini disebut pemetaan linier atau transformasi linier. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana menunjukkan suatu pemetaan itu dia bersifat linier atau tidak gitu. Jadi di sini fokus yang akan kita fokuskan adalah melihat apakah suatu pemetaan gitu ya. Jadi bukan domain dan kodomainnya. Suatu pemetaan itu dia bersifat linier atau tidak. Jadi walaupun mau domainnya berbeda atau domainnya sama ya nggak masalah, itu nggak tidak fokus di sana ya. Yang menjadi fokus adalah apakah pemetaan yang didefinisikan misalkan di nomor 1 ini gitu ya, dia merupakan suatu transformasi linier. Oke. Nah, untuk nomor 1 kita coba dulu. Apakah pemetaan T dari R2 ke R, jadi di sini akan coba ditunjukkan apakah pemetaan dari T dari R2 ke R yang didefinisikan oleh, ini jadi menuliskannya, jadi R2 itu kan ingat kalau R2 itu anggotanya atau himpunannya dituliskan seperti ini, di mana X, Y anggota real gitu ya. Jadi berdasarkan soal nomor 1 tadi, pemetaannya itu didefinisikan dari R2 ke R2, di mana setiap elemen di R2 itu dipetakan ke anggota di R dengan cara ini. Ini jadi X plus Y. Untuk setiap X di Y anggota R2. Gitu. Ya, kalau dia anggota R2 otomatis X-nya anggota R, Y-nya juga anggota R. Nah, sekarang akan diperiksa bahwa apakah T itu merupakan transformasi linier.
transformasi linier. Ini saya singkat aja ya. Nah, yang pertama, tadi kita lihat lagi. Nah, definisinya itu adalah tadi pemetaan linier atau transformasi linier. Kalau untuk semua U, V di V, dan skalar C, artinya terlebih dahulu kita harus mengambil sembarang dua anggota di domain. Karena ini anggota di domainnya R2, artinya kita harus mengambil X1, Y1, X2, Y2, anggota R2. Ya. Dan C anggota sembarang skalar. Ya, sembarang skalar gitu ya. Nah, yang pertama akan ditunjukkan atau akan diperiksa bahwa T dari X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan T X1, Y1. Nah, ini ingat kurungnya double karena unsurnya itu ini ya, unsurnya itu adalah pasangan terurut. T X2, Y2. Nah, kita berangkat dari sini dulu nih. Ini yang kita mulai T X1, Y1 tambah X2, Y2. Nah, jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Ini jadi T X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Ini kurung. Nah, kemudian sesuaikan dengan definisi yang diberikan di soal tadi. TU itu didefinisikan seperti apa sih? Nah, TX, Y itu didefinisikan dengan X tambah Y. Artinya ini jadi X1 tambah X2. Kan jadi kalau ini nih di definisi asalnya, kita memetakan pasangan terurut X, Y ke penjumlahan antara X dengan Y. Ya, itu berarti ini juga sama. Kita petakan X1 tambah X2 dengan Y1 tambah Y2 ke hasil penjumlahan keduanya. Jadi kita jumlahkan ini. X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2. Ya. Nah, kemudian kita pisahkan atau kita kategorikan mana yang punya indeks 1 dan mana yang punya indeks 2. Yang punya indeks 1 saya kumpulkan di sini. Kemudian yang punya indeksnya 2 saya kumpulkan di sini. Nah, ini jadi ya ingat bahwa ini adalah merupakan hasil pemetaan dari T X1, Y1. Ini berdasarkan definisi yang di atas, yang ini. Ya, ditambah dengan T dari X2, Y2. Gitu. Ya. Nah, jadi karena kita memperoleh bahwa TX1, Y1 tambah X2, Y2 itu sama dengan TX1, Y1 tambah TX2, Y2, maka artinya syarat yang pertama ini terpenuhi ya. Jadi dia terbukti bahwa TX1, Y1 tambah X2, Y2 sama dengan TX1, Y1 ditambah TX2, Y2. Nah, kemudian kita periksa syarat yang kedua, apakah dia berlaku atau tidak. Akan ditunjukkan bahwa T dari C dikalikan X1, Y1 sama dengan C dikali T X1, Y1. Nah, kita mulai dari sini. C X1, Y1 X1, Y1 sama dengan T, nah kalikan dulu yang di dalam kurung, ini berubah jadi, ini perkalian pasangan terurut biasa ya, CX1, CX2. Kemudian kita aplikasikan rumusnya, sesuai yang tadi didefinisikan di soal, ini jadi CX1 tambah CX, mohon maaf ini Y ya. Nah, ini Y1, gitu ya. Jadi CX1 ditambah CY1. Karena masing-masing punya C, C-nya kita keluarkan. CX1 tambah Y1.
Nah, ini adalah T dari X1, Y1. Nah, jadi untuk syarat yang kedua juga terpenuhi. Sehingga karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, nih, berdasarkan poin 1 dan 2, terbukti bahwa T itu merupakan transformasi linier. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa T yang ini, yang nomor 1 ini merupakan suatu transformasi linier. Nah, sekarang kita coba cek yang nomor 2 ya. Kita coba cek yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 diketahui T-nya dari masih sama dari R2 ke R. Kemudian rumusnya adalah T X, Y ke X tambah Y plus 1 kalau tidak salah. Nah, ini ya. Nah, ini untuk setiap, mohon maaf. Kalau menuliskan seperti ini, cukup pakai sama dengan. Nah, ini sama dengan X tambah Y plus 1. Jadi, menuliskan definisi dari pemetaannya, atau rumus pemetaannya, atau rumus transformasinya, bisa dituliskan seperti ini, sesuai dengan yang ada di soal, sama dengan, atau seperti yang tadi kita buat pengaitan. Jadi, kalau pengaitan, si T-nya nggak dipakai, cuma dalamnya aja anggotanya. Jadi, X, Y dikaitkan ke X tambah Y tambah 1 untuk setiap XY anggota R2 gitu ya. Jadi bebas serah pilih salah satu mau ditulis seperti ini atau ini. Nah, kemudian kita akan periksa apakah T-nya merupakan suatu transformasi linier. Yang pertama akan diperiksa bahwa T dari X1. Oh, sebentar sebelum ke sini. Kita ambil dulu kan periksa syarat tadi. Ambil dua anggota di domainnya. Jadi X1 Y1 dan X2 Y2 anggota R2 sembarang. Serta sembarang skalarnya juga jangan lupa diambil. Nah, yang pertama akan diperiksa bahwa T X1 Y1 ditambah X2 Y2 itu sama dengan T X1 Y1 ditambah T X2, Y2. Ya. Nah, ini T. Kita mulai dari sisi kiri dulu ya. X1 Y1 ditambah X2 Y2. Nah, jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi di sini kita peroleh X1 tambah X2 Y1 tambah Y2. Oke. Setelah itu sesuaikan dengan rumus transformasinya. Rumus transformasinya itu ini. Ini adalah yang disebut dengan rumus transformasinya. Ya, yang didefinisikan di soalnya. Nah, artinya kalau kita punya X, Y, dia dipetakan ke X tambah Y tambah 1. Artinya di sini kita punyanya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Artinya bagian X-nya itu adalah ini. X1 tambah X2, kita kasih kurung aja. Ditambah ini, bagian Y-nya Y1 tambah Y2. Tuh, ujungnya ditambahkan 1. Ya. Nah, seperti tadi, kita pisahkan dulu yang punya indeks 1, dikategorikannya sama yang punya indeks 2. Di sini, jadi saya punya X1 tambah Y1. Nah, gini dulu aja, ditambah X2 ditambah Y2 ditambah 1. Nah, kita lihat bahwa kalau misalkan kita ingin mempunyai bentuk ini, ya, bentuk ini, yang ujung ini, yang harus kita peroleh itu adalah nih, TX1 Y1 ditambah TX, ini coretan aja ya, coretan aja. Y2 itu sama dengan hasilnya itu akan X1 tambah Y1 tambah 1 ya, karena berdasarkan rumusnya ini ditambah X2 tambah Y2 tambah 1. Jadi kita harus punya bentuk ini nih.
Otomatis kalau ditambahkan harus ada angka ini, angka 1 dan angka 1. Atau dengan kata lain harus termuat angka 2. Padahal di sini cuma ada angka 1. Sehingga ini tidak sama dengan X1 tambah Y1 ditambah 1 dan X2 tambah Y2 ditambah 1. Ya, otomatis dia tidak sama dengan T X1 Y1 ditambah TX2, Y2. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Karena ada satu syarat tidak terpenuhi, ya, maka T jadi T bukan merupakan transformasi linier, ya. Jadi T-nya tidak bersifat transformasi linier. Seandainya nih ya, seandainya syarat 2 itu ternyata terpenuhi, apakah jawabannya jadi transformasi linier? Tidak. Jadi transformasi linier itu kedua syaratnya harus terpenuhi, tidak boleh hanya satu saja. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, harus terbukti bahwa kedua sifat tersebut berlaku di pemetaan yang mau kita kita selidiki, gitu ya. Seandainya satu sifat saja tidak berlaku, maka dia akan membatalkan keberlakuan dari syarat transformasi linier. Atau dengan kata lain, yang pemetaan yang kita maksud ini dia bukan merupakan suatu transformasi linier. Oke. Nah, seandainya sudah terbukti nih langkah 1 sudah tidak terpenuhi, apakah perlu menunjukkan lagi langkah 2? Tidak perlu. Ya, kita tidak perlu menunjukkan langkah keduanya, kecuali nih pada saat langkah pertama kita tunjukkan ternyata masih terpenuhi. Artinya kita harus selidiki lagi untuk yang sifat yang kedua. Apakah sifat yang kedua itu terpenuhi untuk kasus rumus transformasi yang seperti nomor 2, gitu ya. Nah, tapi karena di sini nomor 1 sudah ketahuan bahwa dia tidak memenuhi syarat transformasi linier, jadi nggak perlu ditunjukin lagi yang keduanya. Udah aja langsung kita kasih kesimpulan bahwa T itu bukan merupakan transformasi linier. Ya, kecuali kalau misalkan yang tadi yang sifat pertama terpenuhi, kita harus cek lagi nih yang kedua terpenuhi enggak. Seandainya tidak terpenuhi, berarti dia memang bukan transformasi linier, tapi sebaliknya kalau memang terpenuhi artinya sifat 1 sifat 2 terpenuhi, otomatis dia memenuhi syarat transformasi linier. Oke, nah sekarang kita coba soal yang selanjutnya lagi ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui T-nya ini agak berbeda dari MN matriks ukuran N kali R, di mana entry-entry-nya real, ke himpunan semua bilangan real. Nah, yang didefinisikan TA sama dengan atau rumus transformasinya adalah determinan dari A untuk setiap A-nya anggota MNR. Ya. Nah, yang kita akan diperiksa apakah T merupakan suatu transformasi linier. Ya. Nah, seperti biasa ambil sembarang elemen di domain. Jadi ambil A, B anggota MNR. Ya. MNR sembarang. Yang kedua, yang kedua adalah ambil skalarnya dan skalar C. Skalarnya boleh pakai huruf C, boleh huruf K gitu ya, bebas. Anggota R juga sembarang. Atau C skalar gitu, itu boleh. Nah, yang pertama akan diperiksa apakah T dari A tambah B, ya kan anggotanya ini sama dengan TA ditambah TB. Nah, oke, nah karena ini kan matriksnya ukurannya N kali N ya, sebenarnya kalau secara kalau kita ingin membuktikan dia berlaku atau tidak supaya lebih terlihat gitu ya, karena ini rumusnya pakai determinan ya. Ya sebenarnya kalau kita paham atau ingat sifat-sifat determinan juga tidak masalah ya. Jadi tinggal TA tambah B itu kan sama dengan determinan A tambah B gitu ya. Nah,
Tapi kan secara umum determinan A tambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini secara umum tidak sama. Hanya untuk kasus tertentu. Gitu ya. Artinya dia tidak sama dengan TA ditambah TB. Jadi T-nya juga bukan merupakan transformasi linier. Ya. Oke, seperti halnya contoh yang paling sederhana nih ya. Jadi cara lain untuk kita bisa menunjukkan bahwa T itu bukan merupakan transformasi linier adalah kita memberikan contoh penyangkal. Itu boleh ya. Tapi pada saat kita mau membuktikan suatu sifat berlaku, kita tidak boleh memberikan contoh. Tapi pada saat kita ingin membuktikan bahwa atau ingin menunjukkan bahwa suatu sifat tidak berlaku, kalau kita ingin menunjukkan ketidakberlakuan suatu sifat, kita boleh mengambil contoh khusus, contoh secara spesifik pakai angka gitu, itu boleh. Justru itu yang disarankan kalau kita ingin menunjukkan suatu sifat tidak berlaku. Tapi sebaliknya kalau kita ingin menunjukkan suatu sifat berlaku, itu tidak boleh menggunakan contoh kasus ataupun bentuk-bentuk khusus secara spesifik. Jadi bentuknya harus secara umum ya, abstrak atau global. Nah, contohnya adalah supaya misalkan kita nggak ingat gitu ya bahwa definisi atau sifat dari determinan itu bahwa determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Kita cari saja suatu matriks ya yang memenuhi sifat ini nih bahwa determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A tambah B. Jadi saya kasih contoh ya, contoh. Contohnya A-nya, kan ini matriksnya N kali N. Artinya kalau saya ambil matriks 2 kali 2 pun gitu, itu harusnya bisa berlaku. Ini kan N-nya bisa berapa aja. Ya, jadi saya ambil contoh yang paling sederhana, yang paling mudah dilihat oleh orang juga gitu ya. Nggak perlu ngambil contoh yang susah-susah langsung N kali N. Ya boleh saja kalau memang itu memungkinkan silahkan, tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa memberikan contoh sederhana, tapi itu juga dapat mewakili apa yang ingin kita tunjukkan. Jadi contohnya misalkan saya ambil yang sederhana saja ya. Ini. Gitu ya. Kemudian taruhlah misalkan saya pakai yang B-nya itu adalah kita cari contoh yang oke, kita coba ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. Atau cari dulu determinannya boleh. Determinan A sama dengan 1. Determinan B sama dengan 4 dikurang 1 ya. 4 dikurang 1 jadi 3. Nah, sekarang A ditambah B-nya sama dengan berapa? 3, 1, 1, 3. Nah, tapi determinan A tambah B itu adalah berapa nih? 9 dikurang 1, 8. Lihat kan? Bisa dilihat sendiri bahwa determinan A tambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ya, yang ini 8, ini A-nya berapa? 1 ditambah 3, 4. Ya, nggak sama. Jadi, ini adalah salah satu contoh yang membuktikan atau memperkuat bahwa T itu bukan merupakan transformasi linier. Ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa sifat dari transformasi linier. Jadi sifat ini hanya berlaku pada pemetaan yang sudah memang betul dia mempunyai sifat linier atau merupakan transformasi linier. Misalkan T dari V ke W suatu transformasi linier dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Maka si 0 ya angka 0 dalam bentuk apapun mau dia bilangan real, vektor 0 atau matriks 0, dia itu akan dipetakan ke 0 juga. Ya, jadi 0 angka 0 di sini bisa macam-macam representasinya. Kalau di sininya matriks artinya dia adalah matriks 0. Kalau di sininya real, 0 yang di sini ya disesuaikan 0-nya 0 angka. Kalau misalkan di sininya vektor, 0 di sini adalah 0 vektor. Kemudian kalau polinom juga 0-nya merupakan
polinom di mana koefisiennya adalah 0 semua. Ya, jadi 0 itu akan selalu dipetakan ke 0. Kemudian T min V sama dengan minus TV. Ya, ini karena berdasarkan sifat tadi ya. Di transformasi linear di sifat keduanya kita punya sifat bahwa T dari C kali V sama dengan C kali TV. Kalau C-nya ambil saja minus 1 ya, otomatis tinggal minusnya aja keluar gitu ya. Nah, ini juga sama kalau untuk penjumlahan berlaku tadi. Untuk penjumlahannya berlaku, TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Untuk yang pengurangan juga berlaku ya. Jadi, kalau misalkan dia transformasi linear, maka sifat-sifat ini berlaku pada pemetaan atau transformasi tersebut. Nah, kita akan mencari transformasi linear dari peta vektor basisnya gitu. Jadi kalau tadi yang kita lakukan adalah membuktikan transformasi linear di mana rumus transformasinya itu berlaku secara umum. Artinya kita tinggal masukkan berlakunya tadi untuk ini yang ini nih ya. Nah, mana sih? Nah, ini kan Tx, Y sama dengan X tambah Y. Nah, ini berlaku untuk setiap X, Y di R2. Ya, jadi ini berlakunya umum. Ini juga sama, X, berlakunya juga umum. Nah, kita juga bisa mencari suatu transformasi linear dari bentuk-bentuk yang memang dia sifatnya tidak umum. Ya, kayak gitu seperti contoh misalkan nih ya. Jadi sebelum ke sana nih ya, di sini ada yang mau saya sedikit uraikan. Jadi setiap transformasi linear, suatu transformasi linear dari T, P ke W itu bisa direpresentasikan ya dalam bentuk matriks. Misalkan U, ini U-nya adalah vektor, sama dengan A dikalikan U, di mana ini adalah yang disebut matriks transformasi. Ya, mau bentuknya seperti apapun, kita bisa merepresentasikan transformasi linear itu ke dalam suatu perkalian antara matriks transformasi dengan suatu elemen di domainnya ya, di mana ini untuk setiap U-nya anggota V besar. Ini U kecil lah, gitu ya. Nah, contoh nih ya, contoh. Di sini saya punya T, X, Y. Mohon maaf. Nah, gini aja. T-nya dari R2, contoh ya, R2 ke R3. Kemudian rumus transformasinya itu adalah XY. Jadi ingat, nih, ini nih bentuk lain penulisan elemen di R2. Elemen di R2 itu bisa saya tuliskan seperti ini, pasangan terurut atau boleh ke bawah. Ya. Ini juga sama, X3 juga sama, bisa dituliskan X, Y, Z, dan seterusnya bisa juga ke bawah, X, Y, Z. Z, coba tuliskan ke bawah ya, supaya nggak bingung. X, Y, ini sama dengan X min Y, min X, Y. Gitu. Ya. Nah, cara memperoleh matriks transformasinya seperti apa? Kita tuliskan saja bagaimana kita membuat atau membentuk suatu matriks yang diperbesar dari suatu SPL ya. Jadi kan kita perlunya XY, kan rumusnya itu ini kan ya, TU sama dengan A dikali U. Jadi yang mau kita cari adalah matriksnya seperti apa. U-nya itu adalah XY. XY artinya XY-nya ini. Nah, tinggal cari ini itu harus berapa nih, matriks A-nya berapa. Nah, untuk kasus ini karena dia sifatnya umum, kita tinggal buat saja matriks koefisien. Jadi koefisien dari masing-masing X dan Y. Di sini jadi koefisien untuk X adalah 1 untuk baris pertama. Kemudian untuk yang koefisien Y-nya adalah minus 1. 1 minus 1. Kemudian yang kedua, ini minus 1, Y-nya 0. Ini 0, 1. Dan ini yang disebut, inilah matriks transformasi dari pemetaan dari transformasi linear contoh yang ini, contoh yang pertama ya. Ini adalah matriks transformasinya.
Nah, gitu. Jadi A-nya itu adalah ini. Jadi A-nya itu adalah 1 min 1 min 1 0 dan 0 1 gitu ya. Nah, ingat kalau kemudian salah satu catatan kalau misalkan T dari Rn ke Rm itu adalah transformasi linier, maka matriks transformasinya itu akan berukuran M kali N. Ini M kali N ya. Lihat ini 3 nih ya, ini 3 kali 2. Matriksnya juga ukurannya 3 kali 2. Gitu ya. Nah, kalau untuk contoh kasus yang tadi kita coba lihat contoh kasus yang lainnya. Kalau yang tadi ini bukan ini udah merupakan transformasi linear kan ya. Nah, ini. Nah, ini kita coba bentuk ke apa namanya? Kita cari matriks transformasinya ya. Jadi ini supaya gampang, lihat ya gini, Tx y ini harus sama dengan, nah ini kan sama nih, ini U-nya, ini U-nya. Sekarang kita cari matriks A-nya apa nih, ya. Lihat aja koefisiennya. X ditambah Y. Ini ukurannya adalah 2 kali 1. Jadi matriksnya otomatis ya tinggal, sebenarnya ini saja ya. 1 kali 2 gini. Jadi matriks transformasinya adalah ini. Matriks transformasinya. Ya. Ukurannya 1 kali 2. Oke. Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau rumus transformasinya sudah berlaku umum ya relatif lebih mudah memperoleh matriks transformasinya. Karena kita tinggal membentuk saja untuk matriks koefisien dari seolah-olah kita membentuk matriks koefisien dari suatu SPL gitu. Nah, tapi pada saat yang kita punyai itu tidak berlaku umum, artinya dia merupakan didefinisikannya tertentu gitu ya. Jadi misalkan ini ya, perhatikan dulu, misalkan B itu adalah isinya misalkan V1 V2 lah gitu ya. Ini adalah basis bagi ruang vektor V ya. Kemudian T ini contoh simpel aja ya. T dari R2 ke R3 itu adalah transformasi linier. Ya, ini misalkan ya, misalkan. Nah, di mana T ini T bukan Y, ini kayak Y. Nah, di mana T dari PI itu sama dengan UI untuk setiap I-nya 1 dan 2 ya. Nah, atau dengan kata lain kita punya TV1 sama dengan U1 dan TV2 sama dengan U2. Jadi untuk V1 anggota R2 rumusnya ini. Untuk V2 rumusnya ini. Artinya beda-beda. Kalau tadi kan mau berapapun kita cuma punya satu gitu. Nah, dari yang bentuknya seperti ini gitu ya, kita bisa buat rumus transformasi yang sifatnya global atau menyeluruh dengan bantuan matriks transformasi. Nah, cara memperolehnya ya, cara memperoleh matriks transformasinya. Nah, matriks transformasinya itu diperoleh dengan cara kan tadi TV1 sama dengan AV1 ya. Ini kan U1 tadi ya, ini AV1 kan dari rumus matriks transformasinya, definisi matriks transformasi. Ini pasti akan ada AV2 sama dengan U2. Nah, sehingga A dikalikan
V1 V2 itu sama dengan U1 U2. Ini artinya menyandingkan atau menggabungkan vektor V1 V2 dalam suatu matriks, dalam sebuah matriks. Karena V1 dan V2 itu adalah basis untuk V, maka matriks bentukannya, matriks yang dibentuk oleh V1 dan V2 pasti akan punya inverse ya atau invertible. Artinya di sini kita bisa peroleh A-nya berapa? A-nya itu adalah perkalian antara U1 U2 dengan inverse dari matriks V1 V2. Ya, dia akan invertible. Nih, supaya lebih jelasnya kita lihat. Ini konsepnya. Nah, contohnya seperti ini misalkan ya. Contoh. Misalkan saya punya basisnya itu V1 lah. Saya kasih nama, ini isinya mohon maaf. Isinya adalah vektor 1, 1, min 1. Kemudian ini V2 isinya vektor 0, 1, min 1. Dan V3 ini ada 3 ya. Isinya 0, 0, 1. Ini adalah basis bagi R3. Kemudian definisikan T transformasinya dari R3 ke P1. P1 itu adalah polinom orde 1. Ya, polinom orde 1. Polinom orde 1 atau pangkat tertingginya itu adalah 1 pangkat tertinggi dari variabelnya. Ya. Nah, ini merupakan transformasi linier. Transformasi linier yang didefinisikan itu sebagai TVI sama dengan PI ya. Untuk setiap I-nya sama dengan 1 2 3 sampai 3 di mana jika nih ya, jika P1 sama dengan 1 min X, kemudian P2 sama dengan 1 dan P3 sama dengan 2X ya. Lihat nih pangkat tertingginya 1. Tentukan nih pertanyaannya tentukan A matriks transformasinya. Kemudian B cari nilai dari T1 min 1 ini 1 2 gitu ya. Kalau kita punya kondisinya rumus transformasinya bersifat umum kan tinggal masukkan aja ya substitusi yang mau kita cari berapa tinggal masuk. Tapi ini nggak bisa karena yang kita punya itu sifatnya khusus spesifik gitu ya. Nah, jadi saya tulis dulu. Nah, jawab. Nah, definisikan. Tadi kita punya yang diketahuinya itu. Jadi yang diketahuinya itu adalah P1 atau saya tulis dulu T dari berapa tadi R3 ke P1 ya, dimana TVI sama dengan PI ya, artinya di sini kalau saya punya TV1 sama dengan P1. P1-nya itu apa? P1-nya yang tadi basisnya, artinya T dari 1 min 1 itu sama dengan 1 min X gitu. Kemudian V2 V2-nya apa? V2-nya yang tadi di basis. Ini double ya kurungnya. Ini 0, 1 min 1 sama dengan berapa? P2. P2-nya berapa? P2-nya adalah 1. Sesuai yang tadi diketahui di soal ya. Kemudian yang ketiga, V3-nya, V3-nya itu adalah 0, 0, 1. Sama dengan P3. P3 itu adalah 2X. Ya. Nah, kita sudah punya rumus T ini. Yang ditanyakan adalah matriks transformasinya gimana? Matriks transformasi itu kan ingat tadi ya. Kita bisa bentuk matriks transformasi dengan cara menyandingkan vektor-vektornya. Nih, kita punya basis gitu ya. Basisnya kalau ini contohnya 2 kan. Kita punya ini tadi TV1 udah dicari, V2 udah bahkan sampai V3. Artinya kita mau nyari A kan ya. Jadi nyari A itu rumusnya adalah
mengalihkan matriks yang isinya adalah U1. U1 ini kan tadi didefinisikannya P. P1, P2, P3 dalam ini. Nah, dengan V1, V2, V3 itu sudah ada ya. Jadi saya tulis dulu. Mencari matriks yang pertama ya, yang A akan dicari matriks transformasinya. Nah, pakai rumus A sama dengan yang tadi P1, P2, P3. Kan kalau di sini P1, P2, P3 kan ya. Dikalikan dengan ini V1, V2, V3 inverse-nya ya. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah bukan P1 itu ini bentuknya polinom. Gimana menyandingkan biar jadi matriks? Nah, kita ubah dulu dia ke bentuk matriks. Caranya gimana? Caranya yang tadi kita buat ke dalam matriks koefisien ya. Karena P1 itu dia bentuknya seperti ini kan. P1 itu A0 ditambah A1X gitu kan ya. Artinya kita punya padanannya itu vektor-vektor yang ada di R2. Atau dengan kata lain kalau kita mau buat vektor dari matriks dari polinom ini isinya adalah A0 dan A1 gitu. Jadi untuk kasus ini vektor yang diperoleh adalah 1 min 1. Ya. Yang ini karena ini cuma punya 1 artinya ini vektornya itu adalah 1 dan 0. Yang ini adalah 0 dan 2. Gitu ya. Jadi berbekal dari sini nih. Nah, kalau misalkan P-nya P2 artinya kita punya vektornya 3 elemen. Oke. Nah, artinya di sini kita punya P1-nya itu isinya 1 min 1. Ya, P1-nya itu 1 min 1. Kemudian P2-nya itu adalah 1, 0. P3-nya adalah 02. Nah, sedangkan ini V1, V2, V3-nya tinggal masukkan saja. 1, 1 min 1, 0, 1 min 1, 0, 0, 1. Nah, ini diinverskan. Karena dia merupakan basis, pasti akan invertible ya matriksnya. Makanya di sini saya tulis langsung saja. Nah, yang dikalikan adalah kita tidak mengalihkan dulu ini dengan ini. Yang kita kalikan adalah matriks ini dengan inverse-nya. Artinya kita harus cari dulu inverse matriks ini. Ya, 1 min 1, 1, 0, 0, 2. Nah, inverse dari matriks ini carinya macam-macam ya. Boleh pakai OBE, boleh pakai apa. Tapi di sini yang paling gampang mencari suatu inverse dari suatu matriks itu pakai OB ya kalau menurut saya, karena kita tidak perlu ngecek lagi hal-hal yang lain, kita tinggal fokus saja. Nah, cara mencarinya saya kasih ini aja sekalian review 111 ini 1 ya tadi. Kemudian 011 001 kita ini dengan matriks identitas 001 ya, OB kan. Ini dapatnya 1 0 0 0 1 0 0 min 1 1 ini berarti min B2 tambah min B1 tambah B2 dan B1 tambah B3 ya. Ini dapatnya 1 0 0 min 1 1 0 1 0 1. Nah, kemudian tinggal yang bawahnya ya. Tinggal yang bawahnya berarti baris 2 ditambah baris 3. Ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini jadi 1 0 0 0 min 1 min 1 1 0 0 1 1. Nah, jadi ini inverse-nya ya. Jadi ini inverse-nya. Kita taruh di sini. Inverse matriksnya. Inverse matriksnya itu adalah 1 0 0
min 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, tinggal kalikan saja matriks ini dengan perkalian matriks ya. Bisa dikaliin nggak Bu? Ya bisa dong, karena ini 2 kali 3 matriksnya, ini 3 kali 3, kan yang penting ininya sama ya. Nah, jadi kita akan peroleh matriks yang ukurannya 2 kali 3 juga. Nah, kalikan aja langsung, jadi dapat 0, 1, 0, min 1, 2, 2 ya. Nah, ini adalah matriks transformasinya. Nah, kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah nilai dari T 1 min 1, 2. Nah, ingat rumus, ingat bahwa kita punya TU itu akan selalu sama dengan A dikalikan U. Jadi, mau bagaimanapun rumusnya, pasti ini bisa dituliskan menjadi perkalian antara matriks dengan suatu vektor. Jadi, kalau kita mau nyari ini ya, tinggal ini aja. Gunakan saja, tinggal matriks transformasinya tadi udah dapat. Ya, matriks transformasinya tinggal dikalikan. Mohon maaf ini. Nih, jadi matriks transformasinya itu adalah tadi 0, 1, 0, min 1, 2, 2. Nah, dikalikan ini aja langsung. Maaf. 1 min 1, 2. Ini mohon maaf agak kurang konsisten ya kurungnya. Silahkan kalian konsisten mau pakai kurung biasa atau kurung yang ini kalikan biasa saja. Diperoleh matriks. Karena ini 2 kali 3, ini 3 kali 1, maka kita dapat matriks ukurannya 2 kali 1. Ini isinya min 1, 1. Nah, jadi TU-nya itu adalah ini. Nah, tapi kita belum selesai. Kita cek lagi pemetaan linier yang kita punya, atau di soalnya tertulisnya seperti apa. Kan tertulisnya gini ya tadi itu. T dari R3 ke P1. Nah, ininya harus si hasilnya, kan ini daerah hasil, ini daerah asal. Daerah asalnya harus dalam bentuk vektor, ya, ini udah betul vektornya, vektor di R3. Nah, sedangkan daerah hasilnya harus dalam bentuk polinom, artinya dari yang sudah kita peroleh ini, kita ubah lagi ke polinom, ya, kesimpulan akhirnya, nah kita tulis kesimpulan akhirnya. Sehingga T dari 1 min 1, 2 itu adalah berapa? Min 1 plus X. Gitu, ya. Yang ingat ini buat koefisien A0, yang ini A1X. Ya, A1X. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, saya tambah. Jadi, maaf. Oke, contoh lain ya. Oke, cara yang kedua. Contoh lagi ya. Contoh, misalkan basis dari polinom orde 2 itu adalah ini. Ini adalah 1 plus X min X tambah X kuadrat 1 tambah X min X kuadrat gitu ya. Nah, jika misalkan T dari P2 ke R3 itu adalah transformasi linier, di mana T-nya itu adalah 1 plus X sama dengan 0, 1, 2. Nah, maaf ini ya. Kemudian T dari min X plus X kuadrat itu sama dengan 1, 2, 0. Kemudian T dari 1 yang ini ya. Dari anggota basis-basisnya itu sama dengan 2, 1, 0. Tentukan T dari
1 min X plus X kuadrat. Nah, kita kan punyanya nih, kita punyanya di sini 1 plus X. Ini 1 min X. Min X tambah X kuadrat, min X tambah X kuadrat ya ini. Terus ini 1 plus X min X kuadrat ya. Kalau secara kasat mata kan agak susah gitu ya, gimana kita memperoleh nilai ini padahal yang kita punya cuma ini. Nah, di sini kita memanfaatkan basis ya, karena dia basis. Selalu ingat bahwa basis itu adalah dia vektor-vektor yang bebas linier dan membangun di ruang vektornya ya. Dia membangun dan merupakan bebas linier dan membangun. Nah, sini kita jawabnya sini aja lah ya. Nah, perhatikan bahwa himpunan polinom yang tadi ya, polinom himpunan 3 polinom yang ini nih, yang si basisnya itu kan adalah basis ya. Bagi tadi polinom order 2. Artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini order 2 ya, polinom order 2. Nah, maka polinom tersebut ditulis jadi gini. Saya fokusnya di sini ya. Jadi karena dia merupakan basis, ketiga polinom itu adalah basis untuk polinom order 2, artinya sembarang polinom di P2 itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari ketiga ya polinom ini gitu ya. Nah, artinya kalau saya punya ini kan polinom di P2 nih ya. Kalau saya punya polinom di P2 1 min X tambah X kuadrat di P2 karena ininya basis, maka dia pasti bisa dituliskan, si polinom ini bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari 1 plus X, kemudian dari min X tambah X kuadrat, dan 1 plus X min X kuadrat. Ya, ingat. Definisi basis itu artinya setiap elemen yang ada di dalam himpunan tersebut bisa dituliskan sebagai kombinasi linear ya. Dari sini kombinasi linear itu ya jadi ada suatu konstanta lah ya dikalikan dengan vektor-vektor tersebut sehingga jadilah ini. Nah, yang kita mau cari adalah si K1, K2, K3-nya berapa sehingga kita bisa memanfaatkan rumus-rumus polinom rumus-rumus transformasi linear yang sudah ada ini gitu ya. Jadi caranya sebenarnya bisa macam-macam. Bisa tadi kita menggunakan mencari matriks transformasinya seperti apa bisa. Tapi di sini saya ingin menggunakan memanfaatkan sifat dari basis polinom itu sendiri. Gitu ya. Nah, dia basis. Tadi kita sudah peroleh persamaan yang tadi ya. Nah, samakan suku-suku yang sejenisnya. Ya, suku-suku yang sejenisnya. Atau kalau saya tuliskan lagi nih supaya kita nggak usah bolak-balik. X kuadrat, ini K1, 1 tambah X, dikurang tambah K2, berapa tadi, min X tambah X kuadrat, dan K3, 1 plus X min X kuadrat. Nah, yang atau ini saya panjangkan, ini K1 ditambah K1X ditambah dikurang K2 X tambah K2 X kuadrat tambah K3 tambah K3X min K3 X kuadrat. Nah, dikelompokkan berdasarkan ini yang tidak mempunyai X, kemudian yang X-nya pangkat 2 dan X-nya pangkat 1. Ya, nih saya kategorikan K1 ya dengan K3 kan ya, yang nggak punya X. Kemudian yang punya X-nya 1 adalah K1 dan berapa nih? K3 juga min K2. Ya, ini saya kasih kurung aja. Ditambah, nah sekarang yang punya X kuadrat K2 dan K3, min K3. Nah, artinya apa? Artinya
Sehingga diperoleh K1 tambah K3 sama dengan 1. Kan ini nih. Ini sama dengan 1. Ini kan min 1. Maaf. Ini X-nya belum. Ini X kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian K1 tambah K3 min K2 sama dengan min 1. Dan yang terakhir K2 min K3 sama dengan 1. Nah, ini dengan substitusi dan eliminasi biasa kita peroleh. Silahkan kalian coba sendiri. Ini adalah K1-nya 0, K2-nya dapat 2, K3-nya sama dengan 1. Ya. Nah, artinya kita yang tadi kita tuliskan itu 1 min X plus X kuadrat itu sama dengan, kan K1-nya 0 tadi, 0 dikalikan 1 plus X ditambah 2 dikalikan min X tambah X kuadrat ditambah 1, kan yang K3 1 ya, 1 plus X min X kuadrat. Nah, kita udah tahu nih, kan yang mau kita cari ini, yang mau kita cari T ini kan. Nah, dengan memanfaatkan sifat transformasi linier atau dari definisinya sendiri, ini 1 min X tambah X kuadrat sama dengan T dari semua ini. Ya. Atau kan transformasi linier itu sama aja, bisa kita pecah-pecah kan ya. Ini 0 dikali 1 plus X. Ya bolehlah satuin dulu aja ya. 2 min X plus X kuadrat ditambah 1 plus X min X pangkat 2. Ini 1 ya. Nah, terus kita pecah-pecah. T dari 0, 1 plus X lah, gitu ya. Ditambah T, 2 min X plus X kuadrat, tambah T, 1 plus X min X kuadrat. Nah, yang ini kan 0, ini bisa kita keluarin 0 dikali T, 1 plus X, itu kan. Tambah 2 kali T min X plus X kuadrat, tambah T 1 plus X min X kuadrat. Nah, ini berapa? Ini kan ya sebenarnya karena pengalinya 0 kita nggak perlu tulis, tapi kan itu sudah diketahui juga ya. Ini ya nggak apa, kita tulis aja 0 dikali 0 1 2 ditambah 2 dikali ini min X tambah X kuadrat adalah 1 2 0, dan yang ketiga ini kan yang ini sesuai dengan yang diketahui itu adalah 2 1 0. Yang ini 0, ini sama dengan 2 4 0 ditambah 2 1 0 sama dengan 4 5 0. Jadi ini adalah hasil dari ini. Jadi kita menggunakan sifat dari basis tadi. Ya, kalau misalkan seandainya kalian mau pakai cara tadi nyari matriks transformasi ya, misalkan ingin mencari dengan matriks transformasi, artinya kita punya T 1 plus X sama dengan 0 1 2, tulis dulu lagi aja. Ini min X tambah X kuadrat, ini sama dengan 1 2 0. T dari 1 plus X min X kuadrat sama dengan 2 1 0. Nah, ingat ini kan A-nya itu adalah, nah, jangan sampai tertukar mana yang posisinya di sini, mana yang posisinya di sini, ya. Ingat, karena di sini ada inverse-nya, patokannya kalau di sini ada inverse-nya artinya kan harus invertible matriksnya. Matriks yang invertible itu diperoleh dari basis elemen-elemen basis ya. Jadi yang di sini itu adalah yang polinom ini. Ya. Nah, yang ada di sini yang matriks di sini adalah yang ini 0 1 2 1 2 0 2 1 0. Nah, yang di sini matriksnya adalah ini, jadi kalau dibentuk ke vektor 1 1 0, yang ini 0 min 1 1, yang ini 1 1 min 1. Jadi kalau dibentuk matriks jadi 1 1 0 0 min 1 1 1 1 min 1. Nah, tinggal cari inverse-nya ini apa? Kalikan misalkan ya. Nah, nanti untuk memperoleh atau mencari T dari
min kan tadi mau dicari T min, yang dicari itu T 1 min X plus X kuadrat, ya, berapa? Atau dengan kata lain ini adalah vektor 1 min 1 1, ya, 1 min 1 1, dikalikan aja dengan A dikalikan 1 min 1 1. Nah, nanti matriks A nya udah diperoleh, setelah matriks A nya diperoleh kalikan dengan ini, nanti dapat nih, dapat vektornya berapa gitu ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Nanti diubah lagi Bu ke polinom? Nggak usah. Kenapa? Karena kan ininya si daerah hasilnya itu adalah di R3. Jadi nggak usah kita ubah lagi ke polinom. Nah, ini paling nanti penulisan ininya saja harus dikembalikan lagi ke polinom. Dari R3 ke polinom. Gitu. Nah, ini juga sama halnya. Yang ini nih, untuk contoh yang ini ya. Misalkan kita punya S-nya V1, V2, V3 basis di R3 dengan V1-nya adalah 111, V2-nya 110, V3-nya 100. Anggap TR2 suatu transformasi linear. Tentukan rumus umum untuk TLT, kemudian hitung T1 min 1, 2. Ini juga sama ya. Mencari rumus umumnya silakan dicoba, mau menggunakan matriks transformasi boleh, mau menggunakan sifat dari basisnya itu juga boleh gitu ya, silakan dicoba. Oke. Nah, kemudian jika ada definisi ya, jika T1 dari U ke V kemudian T2 dari V ke W adalah transformasi linier, maka komposisi T2 dan T1 dinyatakan dengan T2 komposisi T1. Ya, ini definisi komposisi biasa saja ya. Ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah silakan coba kalian selidiki, kalau misalkan saya punya T1 dari U ke V dan T2 dari V ke W adalah transformasi linier, apakah komposisinya merupakan transformasi linier juga? Gitu ya. Silahkan dicek. Nah, kita masuk ke kernel dan jangkauan biasanya atau range ya. Nah, misalkan jadi kernel dan range ini adalah suatu himpunan yang diperoleh dari suatu transformasi linier. Artinya pemetaan biasa tidak bisa mempunyai kedua hal tersebut, kedua hal ini gitu ya. Nah, misalkan T dari U ke V itu suatu transformasi linier. Kernel T dituliskan ker T atau kadang-kadang ada yang pakai kurung juga ya, kayak RT ini kan pakai kurung ya. Ker T itu didefinisikan sebagai suatu himpunan yang anggotanya itu adalah elemen-elemen yang ada di domain atau yang ada di U, yang kalau dia dipetakan dia dipetakan ke 0 yang ada di kodomain. Jadi 0 di sini adalah 0-nya punya si V. Ya, kalau misalkan kaitannya dengan yang tadi kan kita contohnya punya pemetaan tadi dari R3 ke P1 atau R3 ke polinom order 1. Nah, kalau R3 itu adalah vektor, artinya kan kalau 0 di sini vektor 0. Sedangkan kalau P1 0 di P1 itu adalah 0-nya 0 polinom. Jadi 0 ditambah 0x tambah 0x kuadrat gitu ya. Kalau polinom order 2, kalau polinom order 1 sampai x 0 tambah 0x gitu. Jadi 0-nya itu bisa dituliskan sebagai polinom. Nah, kalau di sini 0-nya adalah vektor 0. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan range atau jangkauan, atau di sini biasa dinotasikan RT. RT itu adalah himpunan ya, himpunan yang elemennya itu elemen-elemen dari kodomain ya, elemen-elemen di V yang dia mempunyai prapeta atau apa ya, mempunyai pasangan lah ya di U-nya, ada anggota di U sehingga V tersebut bisa dituliskan sebagai transformasi dari U gitu ya. Jadi range itu didefinisikan seperti ini. Nah, misalkan T-nya dari U ke V suatu transformasi linier. Nah, kernel dari T itu adalah subruang dari U dan RT itu adalah subruang dari V. Silahkan dicoba ya, dibuktikan kernel T himpunannya ini ya. Buktikan bahwa dia subruang. Kemudian buktikan subruangnya dengan 2 langkah saja kan ya.
kita buktikan dia tak kosong, kemudian subhimpunan dari U, tak kosongnya tinggal pilih, dia merupakan subhimpunan dari U, kemudian buktikan juga dua langkah itu ya, yang dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar. Oke, nah kemudian kaitannya dengan atau bisa saya buktikan juga sih, kita coba buktikan saja ya. Untuk yang untuk yang kernel. Kita buktikan saja yang kernel ya. Ini saya kasih contoh lah ya. Tadi diketahui T-nya dari V ke W ya, kalau nggak salah. Ya, bebas lah ya. Boleh mau tadi apa? Saya lupa. Kernel T itu didefinisikan sebagai anggota-anggota di domain. Taruhlah di sini saya tulis V, anggota V, di mana V-nya sama dengan 0. 0-nya anggota, 0-nya di W ya. Ini yang kadang-kadang sering tidak tertulis ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa kernel T itu adalah subruang dari V ya, subruang dari V. Nah, ini buktinya ya. Ambil V1, V2 anggota kernel T sembarang. Kemudian ambil juga skalarnya alfa lah ya, alfa anggota real sembarang juga. Nah, yang pertama akan ditunjukkan bahwa kernel dari T itu tidak kosong, bukan himpunan kosong. Ya, kita pilih karena T-nya merupakan transformasi linier. Kan jadi ini Kak, sebenarnya kita mau nyari gini ya. Kernel T itu adalah kita cari anggota-anggota yang di domain yang hasil petanya itu adalah 0. Nah, karena dia merupakan transformasi linier, ingat bahwa transformasi linier itu memetakan 0 ke 0 lagi. Artinya kita bisa pilih 0 anggota V, sehingga T0 sama dengan 0. Ya, karena dia transformasi linier. Jadi, 0 itu anggota kernel T. Ya, jadi terbukti bahwa kernel T itu bukan himpunan kosong. Karena yang kedua, akan dibuktikan bahwa kernel dari T itu subhimpunan dari V. Ya, ambil sembarang anggota di ini, tadi udah ambil V1, anggota kernel T. Artinya apa? Artinya, kalau V1 anggota kernel T artinya, T V1 sama dengan 0 di W. Ya. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa V1 anggota V. Ini jelas. Kenapa jelas? Jelas dari definisi lah. Ya, atau gini nih. Ya. Nah, dari sini. Ambil V1 anggota kernel T sembarang. V1 anggota kernel T artinya apa? Artinya V1 anggota V. Anggota V yang hasil transformasinya adalah 0 di W. Jadi, jelas berdasarkan definisi dari kernel ya, berdasarkan definisi kernel T, maka kernel T itu adalah subruang dari subhimpunan dari V. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga akan ditunjukkan bahwa V1 tambah V2 itu anggota kernel T. Tadi kan udah diambil ya. V1 V1 V2 anggota kernel T. Saya uraikan saja ya. Artinya apa? Artinya V1 anggota V, di mana T V1 sama dengan 0. Kemudian V2 anggota V, ini T V2 sama dengan 0W juga. Sekarang akan ditunjukkan V1 tambah V2. Ini artinya apa? Yang harus ditunjukkan itu adalah
V1 tambah V2 anggota V dan TV1 tambah V2 itu sama dengan 0 di W. Gitu ya. Nah, yang pertama nih ya, yang pertama. Jelas V1 tambah V2 anggota V. Kenapa? Karena V-nya adalah ruang vektor. Pasti penjumlahannya tertutup. Ingat lagi sifat ruang vektor ya. Nah, sekarang akan ditunjukkan T V1 tambah V2 sama dengan 0. Nah, TV1 tambah V2 sama dengan TV1 tambah TV2. Kenapa bisa kayak gini? Karena T-nya merupakan transformasi linier. Sedangkan TV1 sudah punya nih kita 0 sama dengan 0 di W. Ditambah nih TV2 0 juga di W. 0 tambah 0 ya 0. Masih 0 di W. Gitu. Jadi terbukti bahwa V1 tambah V2 itu anggota dari kernel. Yang terakhir, langkah yang keempat adalah akan ditunjukkan bahwa alfa dikalikan V1, satu aja lah ya, ini V1 aja, anggota dari kernel T. Nah, tadi udah, jadi alfa artinya harus ditunjukkan apa? Artinya harus ditunjukkan alfa V1 anggota V dan T alfa V1 sama dengan 0 di W. Ya, nah yang pertama nih, jelas bahwa alfa V1 anggota V. Kenapa? Karena V-nya ruang vektor. Karena V ruang vektor, ini anggota V, ya jelas alfa V1 anggota V. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa T alfa V1 sama dengan 0. Ya, T alfa V1 sama dengan, karena dia merupakan transformasi linier, ini alfa T V1. Kita punya TV1 tadi kan udah diambil ya. TV1 itu sama dengan 0. Alfa dikalikan 0 W. Ya, ini dikalikan 0 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi 0 di sini cuma indeks saja, indeks indeks yang menerangkan bahwa 0 itu posisinya ada di mana, keanggotaan 0 itu ada di mana. Jadi nggak ngaruh di perhitungan gitu ya. Nah, karena dari 1 sampai 4 terbukti, karena 1 sampai 4 terbukti, maka terbukti bahwa kernel T itu adalah subruang V. Gitu. Ya, itu adalah yang disebut dengan subruang. Ya. Nah, sekarang gini, kita mau mencari kernel. Ya, nih. Sekarang kita mencari kernel ya. Bagaimana sih nyari kernel? Sebenarnya sesuai dengan definisinya ya, cuma seringnya terlupa gitu ya, terlupa dengan apa namanya, format atau bentuk definisi dari kernel T itu sendiri. Contoh nih ya, contoh misalkan saya kasih contoh yang mudah dulu aja. Misalkan saya punya T dari R4 ke R3 gitu ya, yang didefinisikan oleh ini ada ABCD sama dengan A tambah B C min 2D min A min B plus C min 2D. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara lurusnya gitu, kita bisa menggunakan definisi yang tadi bahwa kernel dari T ini untuk ini ya, kernel T itu kan definisinya adalah anggota-anggota di R4, jadi saya bisa tulis X anggota R4 di mana TX atau ABCD lah di sini ya supaya kalian nggak bingung. Kan ABCD ini anggota R4
di mana T, A, B, C, D itu sama dengan 0. Nolnya di R3. Karena ini R3, maka nulisnya gini nolnya. 0, 0, 0. Gitu vektor ya. Nah, kita nyari anggota-anggota di R4 yang kalau dipetakan jadi 0 semua. Bu, kenapa kalau 0, 0 semua bisa? Ya bisa, tapi apakah hanya 0 saja gitu anggota di kernel T kan bisa jadi ada anggota lain yang kalau dimasukkan ke rumus ini hasilnya 0, 0 juga. Nah, kalau dicari manual ya pasti lama gitu ya, kalau dicari manual. Makanya kita punya trik khusus. Trik khususnya itu adalah dengan menggunakan matriks transformasi tadi. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana memperoleh matriks transformasi dari suatu transformasi linier, ya, dari suatu transformasi linier. Nah, mencari kernel dari T itu adalah dengan cara mengobe-kan matriks transformasi yang diperbesar dengan 0, 0, 0, ya, atau dengan kata lain ruang solusi dari SPL homogen sebenarnya ya. Jadi ini nyari kernel T itu sama dengan ruang solusi dari AV sama dengan 0. Ya. Jadi di sini saya bisa peroleh matriks transformasinya kan ya. Kalian sudah bisa melihat kira-kira matriks transformasinya adalah apa ya? Tinggal koefisiennya aja. 1, 1, 0, 0, min 0, 0, 1, min 2. Yang ini berarti berapa nih? Min 1, min 1, 1, min 2. Ya, ini adalah A-nya. Ini A-nya ya. Nah, OBE-nya gimana caranya? OBE-nya ya tinggal ini diperbesar dengan 0, 0 semua. Gitu ya. Ini adalah ruang diobekan sampai eselon baris reduksi. Ya. Nah, ini akan dapat ruang solusinya. Gimana caranya nih? Nih, misalkan kita udah dapat lah. Misalkannya jadi gini nih, 1, 1, 0, 0. 0. Ini hasil OBE ya. Kalian bisa cek sendiri 0, 0, 1, min 2. 0. Yang ini 0 semua. Ya. Ini 0 semua. Jadi ini hasil OB-nya seperti ini. Nah, basis kernelnya ya, basis kernelnya nih, mohon maaf, basis kernelnya itu adalah ruang solusi dari yang tadi. Basis kernel T-nya itu, atau saya tulis dulu ya ruang solusinya. Tadi kan ininya kita dapat hasil OBE-nya seperti ini, 1100, 001 min 2, 0000. Ya, artinya ini apa? Artinya satu utama kan cuma punya A dan punya B dan C ya. Berarti B dan D kan nggak ada nih. Kita misalkan dulu, misalkan D-nya boleh D dulu sama dengan T parameter. Kemudian B-nya sama dengan misalkan S gitu ya. S-nya juga sama parameter. Artinya di sini kita punya C sama dengan 2 apa nih? 2D ya, 2T berarti yang A sama dengan minus S. Nah, kita buat dalam satu buah matriks vektor A, B, C, D. Oke, jadi A-nya itu adalah min S, B-nya S, C-nya itu adalah 2T, D-nya T. Nah, kita pisahkan antara yang S dengan yang T. Min S, S 00 ditambah 00, 2, T, T. Kemudian keluarkan S dan T-nya. Min 1, 1, 00, S tambah 00, 2, 1, T. Nah, basisnya yang ini nih. Jadi basis kernel T itu adalah min 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 2, 1. Nah, biasanya selain
Selain basis yang ditanya, itu adalah banyaknya elemen dalam basis tersebut atau dimensi ya. Atau kalau istilahnya pakainya nulitas. Nulitasnya itu adalah 2 ya, atau dimensi dari kernel. Dimensi dari kernel. Nah, ini basisnya ini ya, kernelnya. Jadi isinya seperti itu. Oke. Nah, untuk untuk soal-soalnya silahkan dicoba. Ya, ini rasanya sih menentukan kernel dan lain saja, tinggal menyesuaikan apa namanya dari definisinya ya, definisi kernel dan RT-nya. RT-nya sudah ada, tinggal kalian cari. Apabila ada yang masih kurang paham, silahkan disampaikan. Oke, ini saya tutup dulu untuk pertemuan ini karena sudah 1 jam lebih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.